Sejarahnya sejak didirikan Panembahan Senopati pada tahun 1586, Mataram Islam tak mengalami konflik internal berarti sampai Sultan Agung yang berkuasa. Setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, konflik internal mulai memanas. Yang paling seru terjadi pada era Keraton Kartosuro hingga Keraton Surakarta. Konflik internal di tubuh Mataram begitu panas hingga terjadi 3 jilid perang tahta. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, tahta Raja Mataram diteruskan oleh putranya Raden Mas Sayidin yang kemudian bergelar Amangkurat I. Dari sinilah mulai muncul konflik internal lebih serius dibandingkan era raja-raja sebelumnya. Di awal kekuasaan Amangkurat I, konflik langsung muncul antara Amangkurat I dengan adiknya Pangeran Alit. Konflik ini selesai setelah Pangeran Alit wafat dalam upayanya menyerang Keraton Mataram yang saat itu sudah pindah ke Pleret. Kemudian Amangkurat I sempat berkonflik juga dengan putra mahkota Raden Mas Rahmat. Bahkan Raden Mas Rahmat kemudian menjalin hubungan dengan Pangeran Kajoran dan Raden Trunojoyo untuk menggulingkan ayahnya Amangkurat I. Meski akhirnya Raden Mas Rahmat mundur dari persekongkolan itu, namun Raden Trunojoyo terlanjur gencar menyerang Keraton Mataram di Pleret pada tahun 1677 hingga memaksa Amangkurat I lari ke barat. Tahun itu juga Amangkurat I wafat di Tegalwangi, lalu Raden Mas Rahmat mencoba menegakkan kembali kerajaan Mataram. Atas bantuan VOC, Raden Mas Rahmat mampu menumpas Trunojoyo dan menegakkan kembali kerajaan Mataram. Keraton tak lagi di Pleret, melainkan dipindah ke Kartosuro pada tahun 1680. Raden Mas Rahmat bergelar Amangkurat II. Di keraton inilah kemudian muncul perang tahta sampai 3 jilid. Selain itu, Mataram semakin terikat oleh VOC karena bantuan mereka dalam mendirikan kembali kerajaan Mataram di Kartosuro. Ditambah lagi, konflik internal di Mataram terus muncul. Akarnya salah satunya karena campur tangan VOC yang selalu melahirkan perbedaan dan permusuhan dalam diri Mataram. Inilah yang menyebabkan terjadi 3 kali perang tahta dan 1 pemberontakan besar pasca Amangkurat II. Perang tahta jilid pertama. Setelah Amangkurat II wafat pada tahun 1703, muncul problem dan polemik suksesi. Menurut Babat Tanah Jawi, sebenarnya yang mendapat restu menjadi raja adalah adik Amangkurat II, yakni Pangeran Puger. Namun, satu-satunya putra Amangkurat II, Raden Mas Sutekno, naik tahta sebagai raja baru dengan gelar Amangkurat III. Naiknya Raden Mas Sutekno menjadi Amangkurat III diwarnai perang tahta jilid pertama di dinasti Mataram. Penolakan atas penobatan Amangkurat III menguat. Sebaliknya dukungan kepada Pangeran Puger untuk menjadi raja mengalir. Putra Pangeran Puger, Raden Suryokusumo, melakukan pemberontakan. Merasa terancam, Amangkurat III kemudian mengurung keluarga Pangeran Puger. Atas pertolongan Patih Sumobroto, Pangeran Puger dan keluarganya berhasil lolos dan lari ke Semarang. Di sana ia mendapat bantuan VOC untuk naik tahta. Pangeran Puger kemudian dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono I. Segera setelah itu, perebutan Keraton Kartosuro dilakukan. Amangkurat III gagal mempertahankan Keraton Kartosuro. Kemudian pada tahun 1705, ia terpaksa lari ke Ponorogo. Keraton Kartosuro pun berhasil diambil alih oleh Pangeran Puger yang sudah bergelar Pakubuwono I. Sedangkan Amangkurat III terus diburu dan pada tahun 1708 ia menyerahkan diri. Namun, sukses Pakubuwono I menduduki tahta Mataram harus dibayar mahal karena dibantu VOC.
Pakubuwono I harus membayar beberapa konsesi lewat perjanjian tahun 1705 dan 1709. Salah satunya, ia harus menyerahkan Cirebon dan sebagian wilayah Madura kepada VOC. Selain itu, monopoli perdagangan tekstil dan candu dikuasai VOC. Pakubuwono I juga masih harus membayar beras dan uang sebagai pembayaran. Perang Tahta Jilid Kedua. Pakubuwono I bertahta sampai tahun 1719. Posisinya kemudian diganti sang putra Raden Mas Suryaputro dengan gelar Amangkurat IV. Kekuasaan Amangkurat IV ini ternyata jauh dari ketenangan, bahkan melahirkan konflik baru yang disebut Perang Tahta Kedua. Dua saudaranya yang sangat berpengaruh, Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo, tak mengakui kekuasaannya. Mereka melakukan pemberontakan yang membuat pemerintahan Amangkurat IV berada pada situasi sulit. Apalagi pamannya Aryo Mataram juga ikut memberontak. Kondisi ini membuat Amangkurat IV kembali bergantung kepada VOC untuk mengatasinya. Kekuatan aliansi Amangkurat IV dan VOC memang akhirnya mampu membasmi pemberontakan Pangeran Blitar, Pangeran Purboyo dan Aryo Mataram. Namun, Mataram semakin terikat oleh VOC. Selain harus memenuhi kewajiban atas perjanjian di masa Pakubuwono I, Amangkurat IV masih harus membayar konsesi baru sebagai bayaran atas bantuan VOC. Perang Tahta Jilid Ketiga. Perang Tahta Jilid Ketiga ini paling melelahkan dan terjadi setelah Amangkurat IV wafat pada tahun 1726 karena sakit. Ia memiliki 4 putra yang berkarakter kuat, yakni Pangeran Kiai Nur Iman Melangi, Pangeran Aryo Mangkunegoro, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Prabu Suyoso. Namun karena putra permaisuri, Raden Mas Prabu Suyoso yang naik tahta sebagai raja dengan gelar Pakubuwono II. Pakubuwono II sempat berkonflik dengan kakaknya, Pangeran Aryo Mangkunegoro. Karena masalah ini, Aryo Mangkunegoro akhirnya dibuang ke Sri Lanka, kemudian ke Cape Town, Afrika Selatan, dan meninggal di sana. Kekuasaan Pakubuwono II tak lebih tenteram dari sebelumnya, bahkan lebih tegang. Ia harus menghadapi pemberontakan cucu Amangkurat III, yakni Mas Garendi. Setelah itu, ia juga menghadapi perlawanan adiknya sendiri, Pangeran Mangkubumi, juga keponakannya Raden Mas Said. Raden Mas Said yang merupakan putra Pangeran Aryo Mangkunegoro membangun kekuatan sejak remaja. Bahkan ia juga bergabung dengan pasukan Mas Garendi untuk menyerang istana Pakubuwono II di Keraton Kartosuro pada tahun 1742. Serangan ini sukses menguasai keraton dan memaksa Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Lagi-lagi Pakubuwono II harus meminta bantuan VOC untuk merebut kembali Keraton Kartosuro. Ia kemudian terikat perjanjian tahun 1743 yang tentu menambah beban biaya dan ketergantungan Mataram kepada VOC. Pada tahun 1743, Pakubuwono II memang bisa kembali mendapatkan Keraton Kartosuro. Mas Garendi dan pasukannya lari ke Jawa Timur dan akhirnya menyerah. Pakubuwono II kemudian membangun keraton baru di Solo. Pada tahun 1745, ia memindahkan kerajaan Mataram dari Kartosuro ke Keraton Kasunanan Surakarta di Solo. Namun, konflik belum selesai. Setelah Keraton Mataram pindah ke Surakarta, Perang Tahta Jilid Ketiga malah pecah. Raden Mas Said terus melakukan pemberontakan, sedangkan adik Pakubuwono II, yakni Pangeran Mangkubumi yang tadinya setia, kemudian keluar dari keraton pada tahun 1746 dan mengobarkan pemberontakan pula. Bahkan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo sempat bergabung membuat Pakubuwono II nyaris terguling. Kekuatan aliansi Pakubuwono II dan VOC tak pernah mampu mengatasi pemberontakan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyowo. Pada tahun 1749, Pakubuwono II wafat. Sebelumnya, ia menyerahkan keselamatan keraton kepada VOC dan mengangkat putranya Raden Mas Suryadi
menjadi raja dengan gelar Pakubuwono III. Perang tahta jilid ketiga ini justru semakin panas dan berlarut, karena makin melelahkan dan memakan banyak korban jiwa serta harta benda. Gubernur VOC wilayah pesisir timur Pulau Jawa, Nicholas Harting, kemudian menginisiasi perdamaian antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Maka lahirlah perjanjian Giyanti di Karanganyar pada tanggal 13 Februari 1755. Isinya, Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan. Pakubuwono III menguasai Mataram bagian timur dan tetap berkeraton di Kasunanan Surakarta. Sedangkan Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah Mataram Barat. Ia kemudian mendirikan kerajaan baru, yakni Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi menjadi raja pertama di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sementara Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyowo yang sebelumnya pecah kongsi dari Pangeran Mangkubumi dan tak dilibatkan dalam perjanjian Giyanti, tetap melakukan pemberontakan. Perlawanannya juga sulit dihentikan. Pada tahun 1757 dilakukanlah perjanjian Solotigo antara Pangeran Sambernyowo, Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan VOC untuk menghentikan konflik. Pangeran Sambernyowo diberi sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dan mendirikan Projo Mangkunegaran. Pangeran Sambernyowo memimpin Projo Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Sejak itu, Mataram Islam yang pernah besar dan menguasai hampir seluruh tanah Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan terpecah menjadi 3 wilayah kekuasaan. Belakangan, Kesultanan Yogyakarta juga pecah hingga muncul Pura Pakualaman.